Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Melia Azahra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2018. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal metode penelitian komunikasi terapan yang berjudul Pengaruh Honest Review Suhai Salim di YouTube terhadap minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalahnya, saat ini kita dapat mencari atau memperoleh informasi dengan mudah dan cepat melalui media sosial. Media sosial yang dianggap paling efektif adalah YouTube, karena berbagai kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya. Dilansir dari merdeka.com, YouTube juga merupakan media sosial yang paling banyak diakses hingga saat ini. YouTube adalah salah satu aplikasi yang memberi informasi berupa video-video. YouTube mempunyai beberapa keuntungan, salah satunya adalah dapat mencari informasi di dalam negeri maupun luar negeri dengan mudah. Dilansir dari jakartanotebook.com, informasi yang disampaikan pun bermacam-macam. Salah satu informasi yang paling diakses yaitu mengenai informasi kecantikan beserta produknya. Informasi kecantikan biasanya disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut atau biasa disebut dengan beauty vlogger. Beauty vlogger merupakan seseorang yang sedang membahas mengenai dunia kecantikan, yaitu yang berhubungan dengan make up, skincare, beauty tips, review produk, dan sebagainya dalam bentuk video. Salah satu beauty vlogger yang kontennya berisi tentang informasi tersebut adalah Suhai Salim. Suhai Salim atau yang akrab biasa dipanggil Nenek Suhai dengan subscriber sebanyak 1,5 juta gemar sekali memberikan beauty tips, tutorial make up, skincare, dan berbagai informasi mengenai kecantikan lainnya berdasarkan pengalaman yang disertai dengan penggunaan produk. Meskipun produk tersebut didapatkan dari endorsement, paid promote, atau bentuk kerjasama lainnya dengan suatu brand, beliau tetap menyampaikan review produk dengan jujur. Hal ini yang membuat subscribernya percaya dan yakin dengan keunggulan dan kekurangan dari produk yang diiklankan tersebut. Salah satu video honest review mengenai suatu produk yang baru saja diupload akhir-akhir ini berjudul Avoskin Your Skin Bay Review. Video berdurasi 7 menit 7 detik tersebut menjelaskan mengenai manfaat, keunggulan, kekurangan, cara penggunaan, dan hasil yang didapatkan dari produk Avoskin Your Skin Bay. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana honest review Suhai Salim di YouTube. Lalu yang kedua, bagaimana minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh honest review Suhai Salim di YouTube terhadap minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui honest review Suhai Salim di YouTube. Lalu yang kedua, untuk mengetahui minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui terpaan honest review Suhai Salim di YouTube terhadap minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat penelitian akademis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian komunikasi pemasaran. Lalu yang kedua, manfaat penelitian praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi komunikasi pemasaran. Selanjutnya, bab 2, kajian literatur. Yang pertama, ini ada penelitian sebelumnya. Di sini ada 10 jurnal dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Tutorial Review Makeup di YouTube terhadap minat beli mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Rumusan masalahnya, seberapa besar pengaruh terpaan tayangan tutorial review makeup di YouTube terhadap minat beli mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Lalu tujuan penelitiannya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan tayangan tutorial review makeup di YouTube terhadap minat beli mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi media massa, lebih kecil lagi ke new media, salah satunya YouTube. Lalu yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi beauty vlogger yang memproduksi konten atau tayangan tutorial review makeup di YouTube, lebih meringkas lagi untuk durasi dalam satu penayangan video. Lalu teori yang digunakan ada teori SR, teori komunikasi massa, terpaan media, new media, konten tutorial review makeup, dan minat beli.
Metode yang digunakan metode kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 176 orang. Hasil penelitian ini diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,469, sedangkan signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh antara exposure terhadap tutorial makeup di YouTube, tutorial beli Universitas Riau mahasiswi ilmu komunikasi. Nilai koefisien determinasi adalah 0,220 atau 22% dari perhitungan SPSS yang diperoleh di atas menunjukkan nilai 22% yang menyatakan bahwa exposure media YouTube ternyata menghasilkan pengaruh yang lemah terhadap minat beli produk yang terdapat dalam video tutorial review makeup di YouTube. Lalu yang kedua berjudul pengaruh testimonial review beauty vlogger terhadap keputusan pembelian di Kota Bandung, studi pada produk Freeman dalam video Suhai Salim. Perumusan masalahnya, bagaimana pengaruh testimonial review beauty vlogger terhadap keputusan pembelian di Bandung. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh testimonial review beauty vlogger Suhai Salim terhadap keputusan pembelian produk Freeman di Kota Bandung. Lalu teori yang digunakan, teori stimulus organisme respons, dan faktor keputusan pembelian. Metode yang digunakan mixed method dengan survei kepada 100 responden dan teknik wawancara kepada 10 responden. Hasil penelitiannya, hasil temuan bahwa testimonial review beauty vlogger dinilai memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi dari hasil perhitungan didapatkan sebesar 0,281 atau 28,1%. Lalu yang ketiga ada pengaruh review food vlogger Java Foodie terhadap minat berperilaku konsumen kuliner di Yogyakarta. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh review food vlogger Java Foodie terhadap minat berperilaku konsumen kuliner di Yogyakarta. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh Java Foodie pada minat perilaku konsumen di Yogyakarta yang melakukan review dan kerjasama dalam mempromosikan kuliner melalui Instagram. Lalu teori yang digunakan ada interactivity, perceived relevance, habit performance expectancy, hedonic motivation, informativeness, dan precase intention. Metode yang digunakan metode kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 150 orang. Hasil penelitiannya, hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi pembentuk harapan kinerja mempunyai pengaruh positif, informatif, dan persepsi relevansi, sedangkan variabel harapan kinerja yang terbentuk juga memiliki pengaruh positif terhadap minat berperilaku. Semakin tinggi harapan kinerja, maka akan semakin tinggi minat berperilaku. Informatif dan persepsi relevansi mempengaruhi harapan kinerja sebesar 79,4% dan harapan kinerja mempengaruhi minat berperilaku sebesar 71,8%. Lalu yang keempat, ada pengaruh terpaan beauty vlogger, persepsi kualitas, dan brand image terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara terpaan beauty vlogger terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik? Mahasiswi ilmu komunikasi spesialisasi public relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara persepsi kualitas terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa ilmu komunikasi spesialisasi public relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara brand image terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa ilmu komunikasi spesialisasi public relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara terpaan beauty vlogger, persepsi kualitas, dan brand image terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa ilmu komunikasi public relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh antara terpaan beauty vlogger terhadap keputusan pembelian membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa ilmu komunikasi spesialisasi public relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara persepsi kualitas terhadap keputusan
keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Spesialisasi Public Relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara brand image terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Spesialisasi Public Relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara terpaan beauty vlogger, persepsi kualitas, dan brand image terhadap keputusan membeli produk Viva Kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Spesialisasi Public Relation UNS angkatan 2016 sampai 2017. Lalu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah media baru, beauty vlogger, persepsi kualitas, brand image, dan keputusan pembelian. Metode yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 60 orang. Hasil penelitiannya adalah hasil pengujian hipotesis, exposure media, pengetahuan, dan persepsi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan min 424 ditambah 0,101 X1 ditambah 0,470 X2 ditambah 0,131 X3. Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa exposure beauty vlogger, perceived quality, dan brand image compliance sebesar 48%, sedangkan 52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Lalu yang kelima, the effect of YouTube media of online review, visualization, and trust on intention to buy smartphone. Tujuan penelitian ini, bagaimana pengaruh media review online YouTube, visualisasi, dan kepercayaan terhadap niat membeli smartphone. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh media review online, YouTube, visualisasi, dan kepercayaan terhadap niat membeli smartphone. Lalu manfaat dari penelitian ini, hasil studi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi produsen smartphone dalam menentukan arah strategi perusahaan dari perspektif konsumen dalam melakukan aktivitas belanja online. Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian selanjutnya dalam domain perilaku pembelian online dari perspektif review online, visualisasi, dan kepercayaan. Lalu teori yang digunakan dalam penelitian ini per case intention, visualization, online review, dan trust. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan kuesioner dengan responden 120 orang. Dan hasil penelitian ini menemukan bahwa visualisasi, review online, dan kepercayaan yang berpengaruh positif terhadap niat beli smartphone konsumen melalui YouTube channel. Lalu yang keenam, pengaruh review beauty influencer di Instagram terhadap perilaku konsumtif produk kecantikan. Survei pada mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perumusan masalah dalam penelitian ini, apakah review beauty influencer di Instagram berpengaruh terhadap perilaku konsumtif produk kecantikan mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah review beauty influencer di Instagram berpengaruh terhadap perilaku konsumtif produk kecantikan mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori AIDA Beauty Influencer Perilaku Konsumtif. Lalu metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatif dengan pendekatan positivistik, pengumpulan data melalui kuesioner dengan responden 91 orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa review beauty influencer berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumtif yang ditunjukkan dari nilai T hitung sebesar 7,741, nilai T tabel sebesar 1,987 dengan nilai sig 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05 alfa serta dengan nilai koefisien determinasi sebesar 40,2%. Lalu yang ketujuh, analisis minat beli konsumen pada produk kosmetik makeover melalui beauty flow. 7. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk citra merek dan beauty vlogger terhadap minat beli konsumen? Tujuan penulisannya untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan beauty vlogger terhadap minat beli konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, minat beli, kualitas produk, citra merek, dan beauty vlogger.
Metode yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 100 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,626. Lalu yang kedua, citra merek tidak berpengaruh terhadap minat beli dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,089. Lalu yang ketiga, beauty vlogger berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,230. Lalu yang kedelapan, pengaruh beauty vlogger review dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Studi pada kosmetik Maybelline di Surabaya. Perumusan masalahnya, bagaimana pengaruh beauty vlogger review dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui pengaruh beauty vlogger review dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, beauty vlogger review, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Metode yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 64 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beauty vlogger review X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y sebesar 0,367. Lalu yang kesembilan, pengaruh konten food vlogger Tamboy Kun terhadap minat beli viewers YouTube. Perumusan masalahnya, bagaimana pengaruh konten food vlogger Tamboy Kun terhadap minat beli viewers YouTube. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui pengaruh konten food vlogger Tamboy Kun terhadap minat beli viewers YouTube. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elaboration likelihood model dan food vlogger. Lalu metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 400 orang. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konten video atau variabel X mempengaruhi secara positif terhadap minat beli atau variabel Y. Jika dihubungkan dengan elaboration likelihood model, berarti halayak publik dapat terpengaruh konten video dari dua hal. Yang pertama, jika orang tersebut mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menarik, dan yang kedua, jika orang tersebut menggunakan logika untuk berpikir kritis terhadap video Tamboy Kun. Lalu yang terakhir, dampak promosi melalui food terhadap minat beli mahasiswa. Lalu yang terakhir, dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perumusan masalahnya, bagaimana dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada minat beli dan vlogger. Metode yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 387 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vlog dapat mempengaruhi minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta namun tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa vlog sebagai media promosi masih kurang efektif untuk mempengaruhi minat beli penonton. Lalu yang terakhir, dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perumusan masalahnya, bagaimana dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui dampak promosi melalui vlog terhadap minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada minat beli dan vlogger. Metode yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan responden 387 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vlog dapat mempengaruhi minat beli mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta namun tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa vlog sebagai media promosi masih kurang efektif untuk mempengaruhi minat beli penonton. Lalu konsep yang digunakan dalam penelitian ini AIDA. AIDA itu terdiri dari attention, desire, interest, dan action. Attention, menurut Solomon, attention merupakan perhatian yang cenderung berfokus pada proses kegiatan mengenai stimulus tertentu. Lalu interest merupakan ketertarikan dengan pesan yang disampaikan sehingga menimbulkan perasaan ingin mendengar, mengamati, atau bahkan mencari tahu mengenai produk yang diiklankan. Lalu desire
Desain merupakan munculnya hasrat atau keinginan yang berkaitan dengan motivasi atau motif dalam membeli suatu produk. Lalu action merupakan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk yang diiklankan dengan didukung oleh keinginan yang kuat. Konsep selanjutnya ada honest review dan minat beli. Honest review, kejujuran saat memaparkan produk atau honest review merupakan salah satu keharusan dalam membuat konten. Berbekal kejujuran suatu produk tersebut, biasanya respon orang yang melihat pun akan positif. Dalam melakukan honest review, biasanya vlogger melakukan uji coba atau menggunakan produk tersebut terlebih dahulu, kemudian hasil dari penggunaan dari produk tersebut dibuat dalam bentuk video yang akan disebarkan melalui media sosial. Lalu minat beli. Minat beli menurut Kotler dan Keller, minat beli dapat dikatakan sebagai tindakan atau perilaku seseorang untuk memiliki bahkan membeli produk yang didasarkan pada pengalaman dari produk tersebut. Menurut Ferdinand, minat beli dapat diukur berdasarkan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional. Yang kedua, minat preferensial. Yang ketiga, minat preferensial. Yang keempat, minat eksploratif. Lalu terdapat variabel dan penelitian ini. Variabel X yaitu pengaruh honest review Suai Salim di YouTube. Lalu variabel Y-nya adalah minat beli produk Avoskin Your Skin Bay bagi mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sekian proposal penelitian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.